Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan daring kita di mata kuliah resolusi konflik keagamaan atau resolusi konflik sosial keagamaan. Marilah kita mulai perkuliahan kita dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Teman-teman semua, di mata kuliah ini kita sudah sama-sama belajar minimal 10 topik besar. Yang pertama adalah tentang makna atau definisi konflik sosial, dan itu Anda lakukan melalui riset lapangan dan juga riset pustaka. Yang kedua, kita semua sudah belajar tentang definisi atau makna konflik keagamaan. Itu pun Anda lakukan melalui riset lapangan dan juga riset pustaka. Yang ketiga, kita sudah diskusi tentang teori konflik sosial dan resolusinya menurut Karl Marx. Yang keempat, kita sudah diskusi juga tentang teori konflik sosial menurut Dahrendorf dan juga resolusi konflik menurutnya. Yang kelima, kita juga sudah diskusi tentang teori konflik sosial menurut Lewis Coser dan bagaimana Coser mengajukan resolusi konflik untuk teori konflik yang dia usung. Yang keenam, kita sudah diskusi tentang relasi internal konflik keagamaan atau faktor kultural konflik keagamaan. Yang ketujuh, kita sudah diskusi tentang relasi eksternal konflik keagamaan atau faktor struktural konflik keagamaan di luar faktor-faktor keagamaan. Yang kedelapan, kita juga sudah diskusi tentang resolusi kultural konflik sosial keagamaan. Yang kesembilan, kita sudah diskusi tentang relasi eksternal dari konflik sosial keagamaan. Dan yang ke-10, dalam review jurnal minggu lalu Anda sudah mereview belajar tentang resolusi konflik keagamaan integratif yang merupakan hasil riset, kesimpulan dari hasil riset konflik Ambon yang saya lakukan 2-3 tahun belakang. Resolusi konflik keagamaan integratif meniscayakan resolusi konflik yang dilakukan secara integratif menyeluruh, baik secara struktural maupun kultural secara bersamaan. Teman-teman semua, pada pekan ini kita akan mendiskusikan apa toh sebenarnya atau definisi tentang resolusi konflik keagamaan. So, dari 10 tema besar yang sudah diskusikan sebelumnya, saya minta kepada Anda untuk merumuskan. Yang pertama, apa definisi resolusi konflik keagamaan? Yang kedua, mengapa resolusi konflik keagamaan harus dilakukan? Yang ketiga, bagaimana teknik-teknik atau cara-cara melakukan resolusi konflik sosial keagamaan. Itu 3 pertanyaan yang harus Anda cari, bisa di internet, bisa di buku, banyak sekali. Catatannya hanya 1. 3 persoalan tadi, apa itu resolusi konflik keagamaan, mengapa harus dilakukan, dan bagaimana cara-caranya itu Anda hubungkan dengan 10 tema besar yang sudah kita pelajari bersama. Jadi tidak dari dunia lain, boleh melihat dari sumber lain, dari buku lain, dari internet, tapi tetap dikontekskan dengan 10 tema besar yang sudah kita diskusikan bersama. Jawaban masing-masing bisa diketik, bisa ditulis tangan, kirimkan di WAG kita bersama. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semangat belajar terus. Salam sukses untuk Anda semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.